Selamat siang jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat siang. Sungguh berbahagia kalau pada hari ini kita boleh merayakan Paskah, di mana begitu kasih sayang Tuhan kepada kita sehingga kita dilayakkan untuk boleh berkumpul dan memuji, memuliakan dan terlebih untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, Engkau boleh memberikan kami kesempatan lagi Tuhan, untuk boleh berbakti, untuk boleh menyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan, dan terlebih mendengar kebangkitan Tuhan hari ini yang boleh kami peringati, Paskah Tuhan, sebab Dia hidup, Tuhan Yesus, karena Engkau adalah Tuhan kami yang selalu hidup, dan terlebih selalu menolong kami, baik kami dalam kesulitan, dalam kesehatan, semua Tuhan boleh berkati tiap-tiap saat, sehingga kami boleh sampai pada hari ini juga karena kasih karunia Tuhan. Tuhan pimpin Tuhan kebaktian ini dari mula sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, siang ini kita memperingati Paskah, saat dimana Juru Selamat kita, Yesus Kristus, telah melewati kematian menuju pada kehidupan. Pada Paskah subuh itu, para perempuan menemukan bahwa kubur Tuhan itu telah kosong. Sang terang telah mengalahkan kegelapan. Ingatlah firman Tuhan. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan tidak akan menguasainya. Friends, our beloved brothers and sisters in Christ, today we memorialize Easter, where Jesus Christ has died and risen again. And this morning, when the ladies found his grave, it's already empty. Brightness has given way to the darkness. The darkness can never withstand the brightness. Marilah kita buka kebaktian hari ini dengan lagu Kalau Bukan Kasih. If that's love. Kemuliaan, ya takkan
maju ke depan menyanyikan lagu Sebab Dia Hidup, Because He Lives. And those of you who can sit down and remain to join us. Sebab Dia Hidup, Because He Lives. Sudah siap? Karena Tuhan kita hidup. Because the Lord died, we live. It's such a wonderful gift.
Shalom. Marilah kita memberikan damai sejahtera terhadap tetangga, depan, belakang. Let's greet each other and say, good morning, God bless you, happy Easter. Kristus telah bangkit dan kebangkitan yang telah membawa kebebasan bagi kita manusia. Mari dengan sorak-sorai kita serukan haleluya. Selamat Paskah. Jesus has risen, and His life brings freedom, bring everything that we need. Let's sing the song, Kristus bangkit soraklah. Christ the Lord is risen today. He's alive. Kristus bangkit soraklah. Coba kita bangkit berdiri dan menyambut dengan bersorak-sorai lagu ini. Christ the Lord is risen today. Christ the Lord is risen today. Hallelujah. Sons of men and angels sing. Praise your joys and triumphs high. Hallelujah. Sing it heaven and earth.
mendengarkan khotbah yang akan disampaikan oleh Pendeta Sandy Amos adalah di hatiku ya Yesus. Before we listen to the words of God that will be delivered by Reverend Pastor Sandy Amos, we will sing this prayer song, di hatiku ya Yesus. In my heart, Lord, please speak to me. Give me the peace and discard me of all worry and stress, that I may listen to your words. Di hatiku, ya Yesus,
kepala kita di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur pada siang hari ini ya Tuhan. Kami tahu segala sesuatu datang daripada Tuhan. Dan siang hari ini kami ada di dalam rumah-Mu, kami merayakan hari kebangkitan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bangkit ada hari esok. Tuhan bangkit ada pengharapan. Dan kebangkitan Tuhan mengalahkan maut dan kematian. Dear Lord, help us to realize that your death and resurrection means for us forgiveness, freedom, and the ability to walk with you through this fallen world into eternity. May I always find satisfaction in you, Lord. May your love and your salvation bring us willingness to offer our life as a living sacrifice. Thank you, Lord Jesus. Speak to every one of us, Lord God. In the name of Jesus we pray. And everybody say, Amen. Haleluya. Mungkin sebelum Bapak Ibu duduk, bisa kasih salam kiri kanan, katakan Tuhan Yesus luar biasa. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan, siang hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita tahu bahwa anugerahnya yang besar, kebangkitan, kematiannya adalah sebuah rahmat yang tidak bisa dibayar oleh manusia, Bapak Ibu Saudara. Tidak bisa dibayar oleh manusia. Karena itu pada siang hari ini, mari kita fokus kepada Tuhan. Dan kita belajar apa yang menjadi isi hati Tuhan buat kita semua pada siang hari ini. As we draw near to the Lord, we pray that this time as we gather, we pray that the Holy Spirit will help us to open our heart, open our mind, and to receive the blessing from our Lord. Pada siang hari ini, Bapak Ibu Saudara, kita percaya bahwa apa yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kita adalah sebuah anugerah yang besar, Bapak Ibu Saudara. Dan kita percaya bahwa kematian Tuhan Yesus adalah sebuah hal yang tidak bisa disangkal oleh siapapun juga. Tidak bisa disangkal oleh siapapun juga. Dan pada siang hari ini kita mau melihat dan belajar mengenai kuasa kebangkitan. The power of the resurrection. Saudara, kematian sering dilambangkan merupakan akhir dari setiap pengharapan yang diimpikan. Death is always have a bad, vivid picture in our life. And death we categorize as the end of our hope. Kematian membuat orang hilang pegangan dan harapan. Dan kita mengerti semua manusia gelisah menghadapi kematian. Karena kita tahu kita akan kehilangan segala sesuatu yang ada dalam hidup kita. Kebangkitan Yesus Kristus dari kematian membuktikan bahwa Dia sudah mengalahkan dosa. Dia sudah mengalahkan maut. The resurrection of Jesus Christ is proof that He already defeat death and He raised from the dead. Karena itu peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus merupakan titik tolak yang mengubah sejarah manusia. The resurrection of Jesus Christ changed our life. Tanpa kematian tidak ada kebangkitan, saudara. Without death there is no resurrection. Dan kematian menimbulkan
satu pengharapan supaya Tuhan Yesus yang sudah bangkit dapat merubah kehidupan kita. Di dalam Yohanes 11 ayat 25, in John chapter 11, 25, Tuhan Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup." Jesus said, "I am the resurrection and the life." Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Nah, saudara dikasih Tuhan, menarik bagi kita untuk memperhatikan kata mati di sini. Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Istilah mati di sini adalah di dalam pengertian Alkitab merupakan kata terpisah, saudara. Kata mati di sini dalam bahasa Indonesia adalah kata terpisah. Mati secara rohani berarti berpisah daripada Allah yang hidup, saudara. Mati secara jasmani kita terpisah dari segala sesuatu yang hidup. Tetapi mati secara rohani berarti kita terpisah dari Allah yang hidup. Allah bukan sekedar pemberi kehidupan, tetapi Allah merupakan hidup itu sendiri. Nah, kita percaya bahwa sumber dari segala sesuatu adalah Allah. Sumber dari segala sesuatu adalah Allah. Saudara, ada sebuah pertanyaan yang singkat bagi kita semua ya, saudara. Apa yang Tuhan lakukan berkaitan ya, berhubungan dengan kita berbicara mengenai mati yang adalah keterpisahan. Saya ingin mengajak saudara memperhatikan kebenaran Alkitab yang terjadi mungkin awal-awal penciptaan. Kisah di dalam kitab Kejadian. Karena kita lagi mau coba mengerti mati dan keterpisahan ini mempunyai arti yang dalam, arti yang membuat kita lebih menghargai kehidupan, saudara. Death and separation. Nah, kalau kita balik ke kitab Kejadian yang saudara, apa yang Tuhan lakukan? Sekarang mungkin ada sedikit tanya jawab. Lebih baik saya maunya saya tanya, saudara bisa kasih jawaban. Jadi jangan saya tanya, saya jawab sendiri ya saudara. Ya. Jadi lebih baik saya kasih pertanyaan, saudara kasih jawaban. Apa yang Tuhan lakukan ketika Tuhan menciptakan pohon-pohon dan tanaman? Apa yang Tuhan lakukan, saudara? So there is a question and answer. Maybe we back to the book of Genesis. So I hope this will be helping us to understand about death and separation. So when God create tree back in the Garden of Eden, what God did? Apa yang Tuhan lakukan, saudara? Tuhan hanya berfirman. Iya. Ngomong kepada? Jadilah terang. Jadi. Iya. Tuhan ciptakan berfirman ya. Oke. Ada lagi? The God say everything is good. Everything is good. Oke. Oke, now we will see. Apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan firmankan ya saudara. Di dalam Genesis chapter 1:11, God said, Tuhan berfirman kepada siapa saudara? God said to the ground. God said to the ground. Tuhan berfirman kepada tanah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan berbiji, semua. So when God create trees, God speak. Tuhan berfirman kepada bumi, kepada tanah. And what happened when God create fish? Tuhan berfirman kepada laut, samudra, air.
God spoke to the water. Hendaklah bumi, nah ini binatang ya. Kalau kepada binatang, when God create all the animals, God speak to the earth. When God create fish, God speak to the water. Hendaklah di dalam air berkeriapan segala makhluk yang hidup. And the last question, when God create man, what He's doing? I believe all of us, I think more than 50%, we went to Sunday school. Ya? Jadi, Tell the people to manage. okay. When God create man, God talk to Himself. Before He roll his garment and stuff, maybe, and reach the dirt, God talk to Himself. Jadi katakan di situ, baiklah kita. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi. What will happen if we take the fish out of the water? What will happen? The fish Die. die, and we can cook and we can eat. The fish die. What will happen if we took out the plants out of the ground? Die. The plants will die. What will happen if man disconnected from the Lord? What will happen? Die. The man will die. As simple as that. As we listen to the word of God, death is a separation. That's why when God created everything, God spoke. Tuhan berfirman kepada langit, kepada bumi, kepada tanah, kepada air. Nah, semua hewan-hewan ciptaan Tuhan itu kalau dikeluarkan dari tempatnya dia, saudara, dari living yang tempat dia buat hidup itu, mereka semua akan mati, termasuk manusia. Kalau dipisahkan dari hadirat Allah, disconnected, we will die. For sure we will die. Karena itu Bapak Ibu Saudara, as we living in this, in this moment, a lot of time we took for granted that actually there's a lot of people that looks like they live their life. But actually deep inside, they're dead. It's like a zombie. Looks like live, but not really living. And by saying that, I will continue in here. Yang pertama, saudara, the first point as we learn that God is the resurrection and the life. By saying that, God actually want to say, I'm the sovereign God. Aku Tuhan yang berdaulat. I'm sovereign over your life and over your death. I'm sovereign. Saya Tuhan yang berdaulat kepada kematianmu dan kepada kehidupanmu. Nah, di sini kita belajar Allah adalah kehidupan, maka keterpisahan dari Allah adalah kematian. Yang pertama, saudara, kita lihat di sini adalah penderitaan dan kematian tidak mungkin terjadi tanpa izin Allah. Penderitaan dan kematian tidak mungkin terjadi tanpa izin Allah. Our struggling and difficulties in life, it's God give permission to those things happen in our life. Di dalam penderitaan, we have to remember, in our struggling, the devil also work hard, try to seduce us and to give a bad thought in our life
and, make us think that God is a bad God. Jadi di dalam kesukaran, kesulitan hidup, iblis juga bekerja supaya kita tuh nggak belajar sesuatu, kita nggak sadar diri, tapi kita malah benci sama Tuhan. Because we also think, well, why bad things happen to good people? And we have to remember, there is no such a good people. We all sinners. Only one good. God is good. Nobody good. Amen? Amen. Tidak ada manusia yang baik, tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada, saudara. If we say no, why bad things happen to good people? No. First, there is no such a good people. We are living in a fallen world. Tidak ada manusia yang benar. We have to rephrase that statement by saying, why good things happen to us as a bad people? That's the correct statement. Why good things happen to bad people? Because He lives. Amin, saudara? Amin. Karena Dia sudah bangkit. Karena Dia sudah bangkit. Saudara, di dalam penderitaan itu kita harus juga berusaha untuk mengerti konsep dan mengerti maksud daripada Tuhan. Ketika ada momen yang bisa orang berkata, oh ini, oh that, things happen, and my wife or my husband gets sick, or this thing happens, so, we have to experience separation through death in our family. It's easy for us to carry it away and think that, maybe it's time for me to stop being a Christian, stop, go to church and whatever. It's also our responsibility to talk to ourselves and remind ourselves that God is sovereign. Tuhan itu berdaulat. In every situation, God works things in every situation to become good for those who love the Lord. Amin, saudara? Amin. Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk menghasilkan kebaikan, to produce good things for those who believe. So it's not for everybody, but for those who believe. Tapi untuk mereka yang percaya, saudara. Allah yang baik bukan hanya baik, tapi Dia berdaulat. Apapun yang jadi pergumulan kita, saudara, itu ada dalam kebijaksanaannya Tuhan. Ada dalam kedaulatannya Tuhan. So many times in our life, in our struggling, banyak kali ujian dan pergumulan hidup kita, saudara, itu sering ada di area-area atau hal-hal yang paling tuh bahasa Inggrisnya apa ya? The most. Our struggling, our difficulties, our temptation always come in the area of things that we the most love. We the most afraid, or we afraid the most, we love the most, we hate the most. In those kind of area, God used that. Ada banyak kali hal-hal yang paling kita cintai, paling kita takuti, paling kita benci. Di situ Tuhan seringkali buat ujian buat kita, saudara. Makanya di dalam hidup kita ini jangan punya banyak paling, tapi biarlah kita punya satu paling, yaitu paling dekat dengan Tuhan. Amin, saudara. If all things that we love, that we hold into our life, when bad things happen, it's difficult to us to let it go. But let the one that we hold dearly, that we hold the most, it's God Himself. Amin, saudara. Biarlah Tuhan sendiri yang kita pegang kuat-kuat, saudara. Nah, dari sini juga yang kedua, the second point, Yesus Kristus menunjukkan dirinya sebagai sesuatu yang pantas untuk kita sadari, ya saudara.
untuk bersandar dalam setiap pergumulan. Jesus Christ proved himself that he's the one that we supposed to put our life depend on him. Depend on him. Depend on Jesus Christ. But if we want to being honest, if we want to being honest, most of us, including me, especially these days, we depend our life mostly to technology. Anybody agree? Right? Technology. When we come home, the first name that we shout is not honey, no. The one that we shout is Alexa. Alexa, turn the light. Well, Alexa. We most, close to Alexa. Or maybe before Alexa, Siri. Yeah, Siri. We were close to them. And we depend on them. Depend on technology. Depend on technology. I got a blessing to read one of the book that this month I read is one of the I don't know, he's not a pastor, but he's a Christian from France. His name is Jacques Ellul. He wrote Technological Society. So he explained like this. Back in the day, our old technology is technology to perfect the human being. The perfection of human being. Back in the day. And, back in the day, like, man create microphone, so I don't have to, shut it out. Man create microphone. And back in the day, man create telephone. The old telephone that you have to dial, like literally dial, you have to make a round. Number 1, 1, 2. When I was a little, my mom put like a special lock. You still remember, right? Special lock, so you cannot dial or you cannot touch the dial tone like boop, boop. No, you cannot. It's locked. But I'm smart enough to find a way. You put there is a 2 button here for put the phone, right? If number 1, you put 1. Oh. Yeah, if you put many things in this room, I was a thief, 5, 5 times, and I can connect. I can call if I like some girls and what's your phone number? And then I can call. But back in the day, we all remember all the numbers, right? All the numbers. The police station, whatever. The restaurant, our office phone number, our kids' school phone number, we remember that. That's why back in the day, the technology called, it's the perfection of human being. And we still, we don't 100% depend on this technology, but we still use our brain. Correct? Right? Yeah, we still use our brain. But now, the technology has shifted, moved to the modern technology. Even we already entered the age of AI. AI? Artificial intelligence. Oh, I think those movies in Hollywood is come to reality. Yeah, trust me. Everybody can. It's not Mr. Google anymore. You just go to AI and type everything, and it will help you anything to create anything. Even printer nowadays they have a 3D printer. Oh my God, so scary. We come close to an end. So the new technology, it's not the perfection of human being, but the perfection of tools. Nowadays, our phone,
I'm not telling you like S23, but this is, T-Mobile every year they have, oh you want to change phone, easy. Tapi semua di sini ngutang. Phone, they can put all phone number in memory. Back in the day, we cannot put everything back into memory. No? Ada, setelah itu mungkin ada jenis-jenis yang pencet nomor 1 dia tutut dia dial sendiri. Tapi before, no. And now everything is in here, our money, everything here. And sometimes I ask someone like, oh, all right, I have to make appointment with someone, and sometimes the person forgot what his phone number or her phone number. So what's your phone number? Oh yeah. My wife remembered my phone number. Oh yes, sure. It's hard for us to remember numbers, remember everything. It's everything here. Once this gone, and a lot of time when we still carry Bible, when our Bible, oh, I forgot the Bible still in the church. Oh, it's okay. But if our phone left in the church, oh my God. We call the pastor, whatever, whoever that we need to call. We call like, oh, no, my phone. So it's the perfection of the tools, not the perfection of the human. Jadi sebenarnya kita semakin lama semakin bisa bodoh, saudara. Karena semua udah teknologi yang mengerjakannya. If we don't realize, we become, if we don't push ourselves to learn, to adapt, and no, don't surprise if one day the robot will, control our life. Yeah, that's scary, and that's why in the second point, Jesus Christ told us that let Him be the one that we can depend our life to Jesus. Amen. Not to the technology, not to the all of the benefit of a country. Now you can Google who's the rich country, where's the where's the best country that we can live, especially kalau udah menjelang masa tua, especially in our senior life and whatever. Oh, the computer can tell us, internet can tell us, oh, this country has so much benefit, health benefit, everything. And it's easy for us to forget where is the Lord. Because we already put our hope and dependency to things and to people, not to the Lord Himself. And by Jesus Christ resurrected from the dead, He once told us, I'm the one that supposedly you put your life, put your hope and dependency on me, not on things or on human. Amen? Amen. Because things can change, man can change, but God remain the same forever. Amen? Amen. Tuhan Yesus sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yes. Amen? Amen. Dia bisa berkuasa. His power is even bigger than technology, than everything, knowledge or information whatsoever. But as long as we put our life, live in Him and He is in us, tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita, maka apapun yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Amin, Yes. saudara? Amen. Dibuat Tuhan menjadi berhasil. Saudara, kita masuk yang ketiga di sini. Hidup lama kita harus mati. Our old life have to die. Our old life. Romans 6:3-4. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikubur bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematiannya. So to experience the power of resurrection,
Same as the Apostle Paul said. That's one thing that I want to pursue. I may know Him and experience the power of His resurrection. That is the most goal and calling in our life. Biarlah itu menjadi goal, target hidup kita, saudara. Panggilan hidup kita untuk mengenal Tuhan dan kuasa kebangkitannya. Kuasa kebangkitannya artinya kita harus mati dulu terhadap dosa, saudara. Make ourselves death with Christ. Mati terhadap dosa-dosa kita. Kematian Tuhan Yesus berbeda dari kematian yang lain. Bukan mati karena dibunuh. Our Lord died not because the Romans or not because all the ahli Taurat or the leaders of the religion leaders, but God died because He surrendered and He gave His life. Jadi Tuhan yang menyerahkan dirinya, saudara. Otherwise, He's God, He cannot die. He have to live according to His Father's will. Amin. Dia harus hidup seturut dengan Bapanya di surga. Jadi dia menyerahkan nyawanya, membiarkan semua terjadi. Ada banyak kali, speaking about die to our old life, it's that easy. It's war. It's totally hard. But if we willing and we want it so desperately, God will enable with the Holy Spirit. Tuhan akan mampukan kita dengan Roh Kudus. So this is the maybe the last point, talking about die to our old life. I want to remind every one of us, including myself, the difference between regret and repentance. Be careful. Talking about regrets, our flesh is always lies to us. Regret. If we're talking about regret, we feel bad. We never, and then we make a promise maybe. We make a promise never to do it again. But deep down in our heart, we say, I'm not going to do this. Maybe for a couple of weeks. Maybe next time I have to smart enough so I didn't get caught. Jadi kadang-kadang penyesalan tuh cuma karena kita nyesel, kita ketahuan aja. So regrets and repentance is totally different. So regrets, it's, okay, I'm not going to do this for a couple of weeks. And, it's come back to the crafty of our flesh. The crafty of our flesh. So the bottom line, regrets is release from the guilt, but not release from the sin. It's two different things. And how about repentance? Repentance is change our mind. Change our mind, and we have to come to an agreement to God and say, Lord, I agree. I agree with you. What I'm doing is wrong. How I'm thinking is wrong. These things has to go now. And this thing have to go permanently, and it has to go all forms. Jadi benar-benar bertobat, benar-benar perubahan dalam pikiran kita, dan melihat hal itu menjadi satu kekejian dan persetujuan kita sama Tuhan. Oke Tuhan, memang kalau Tuhan bilang ini berdosa, ini salah, saya bilang ini juga salah. There's a lot of times we easy for us to compromise. Oh, it's okay, just a little lies. It's a white lies. Lies is lies, same thing. It's sin. So by saying this, we pray
The repentance is more than regret or remorse. It is only merely being sorry for your sin. Repentance is a change of mind that result in change of behavior. That's repentance. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. And now I live, is not me, but Christ in me, that give me life. I pray that the Lord will help us in our struggling life, in our problems right now. Saya berdoa biarlah firman ini menjadi berkat dan mengubah, change our paradigm, change our mind, and it will change our behavior. When we change our mind, it will change our emotion, and it will change our action. Haleluya. Mari Bapak Ibu, bagi kita bangkit berdiri, let's stand up together. Let's bow our heads together and as the music plays, let's close our eyes and have a quiet moment with the Lord. 1-2 minutes. Lord, thank you that you spoke to every one of us. Remind us about our life. Remind us about your resurrection. That we have to put our hope, our dependency on you, Lord God, not on the technology. We have to go back and we have to manage and build our prayer life, because death is separation from you. If we get separated from you, get disconnected, we will surely die. We come to your presence, Lord. As you speak to us about regrets and repentance, may your Holy Spirit will help us in our path of life, in our life, as we dedicate our life. Tuhan, biarlah siang hari ini hati kami dibaharui, kuasa kebangkitan Kristus boleh hadir di dalam hidup kami, dan kami tiap-tiap hari peperangan kami bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penghulu di udara, melawan iblis yang berusaha menjatuhkan kami. Tapi kebangkitan Kristus sudah membuat kami manusia merdeka, yang tidak lagi diperhamba oleh dosa, tapi kami bisa mampu berkata tidak, dan kami bisa berhenti berbuat dosa, karena Kristus sudah mati bagi kami. Dan biarlah siang hari ini Tuhan, firman Tuhan dengan sungguh-sungguh akan tertanam, dan Roh Kudus akan mulai kerjasama dengan kami semua untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Mati bagi dosa, karena Kristus sudah mati dan bangkit bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Thank you Lord Jesus. In Jesus' mighty name we all pray. Everybody say Amen. Hallelujah. Praise the Lord. You may be seated. kasih Pastor Sammy atas firman-Nya. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Blessed are those who listen to the words of God and hopefully live in His holiness.
and according to His will. Saya undang jemaat untuk berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. I ask that we stand so that we may say the Apostles' Creed that Andre is trying to reconnect that back to us. Let's begin. Marilah kita mulai. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, mati mati dan kubur, pada hari yang ketiga turun ke dalam kerajaan maut. pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang berkuasa, dan dari sana ia datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya pada gereja yang persekutuan pengampunan dosa dan kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Selanjutnya saya persilakan saudara PK untuk melakukan doa syafaat. Haleluya. Saudara diberkati dengan firman Tuhan. Amin. Kita boleh disadarkan ya bahwa kita bukan cuman mengaku salah tapi berbuat lagi. Tapi kita mengaku dengan iman kita, kita percaya bahwa Tuhan yang mengampuni kita. Terima kasih buat berkat firman-Nya Pastor Semi. Tuhan memberkati. Mari saudara, kita semua mau berdoa, doa syafaat untuk saudara-saudara kita, untuk semua yang memerlukan bantuan doa kita pada siang hari ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hati kami limpah dengan ucapan syukur kepadamu Tuhan. Kalau hari ini Tuhan, Engkau sudah bangkit buat kami. Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu, buat kasih sayang-Mu. Kalau 3 hari yang lalu iblis boleh bertepuk tangan, tapi hari ini kami bersorak-sorai demi nama Yesus. Kamilah pemenang itu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Tuhan, pada pagi hari ini, pada siang hari ini Tuhan, kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Lindungi Tuhan, berkati, berikan tambahkan hikmat dan marifat yang daripada-Mu Tuhan. Dengan apa yang dia kerjakan, biarlah boleh berkenan, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah boleh banyak jiwa dimenangkan melalui pelayanan hamba-Mu ini ya Tuhan. Berkati hidupnya, berkati keluarganya ya Tuhan. Bahkan keluarga besarnya Engkau yang memberkati. Tuhan, pada pagi hari ini, siang hari ini Tuhan, ampuni kami Tuhan buat semua kesalahan kami. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan Yesus, buat Tuhan saudara-saudara kami yang saat ini Tuhan sedang mengalami penyakit. Tuhan, kami mau berdoa buat Ko Handi. Kami mau berdoa Tuhan buat Pak Ritiau. Kami mau berdoa Tuhan buat Ko Abi. Tuhan, kuasa darah Yesus yang menyembuhkan mereka. Engkau sendiri Tuhan yang dengan kasih-Mu Tuhan yang memberikan mereka kekuatan hari lepas hari, sampai mereka Tuhan boleh memperoleh kesembuhan yang daripada Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk saudara kami Tuhan Yesus yang membutuhkan pemulihan kesehatan, untuk Cik Liani, untuk Ibu Aimin, untuk Ibu Peggy. Tuhan, biar proses kesembuhan Tuhan boleh menjadi milik mereka. Biar mereka boleh bersorak-sorai demi nama-Mu manakala mereka sudah Engkau pulihkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau mengangkat Tuhan para senior kami di tempat ini. Tuhan, Engkau yang memberikan mereka kekuatan, Engkau yang menolong mereka Tuhan.
Biarlah Tuhan Yesus, Engkau yang memberikan tiang awan dan tiang api-Mu buat mereka. Biar mereka boleh menjadi tiang doa buat kami juga yang ada di sini. Kami mau berdoa buat Tante Olga, Tante Yuliana, Tante In, Tante Yeti, Kokehin, Tante Hana, Tante Kristina, Pak Sugianto. Tuhan, Engkau menolong, memberkati. Juga kami mau berdoa Tuhan untuk Tante Trace, untuk Ci Helen, untuk Ko Adrian yang tidak bersama kami, yang mereka saat ini sedang berlibur. Biar kiranya Tuhan, tangan kuasa Tuhan menyertai kemanapun mereka melangkah. Tuhan, inilah senior-senior kami Tuhan. Kami mau bawa kepadamu supaya mereka Tuhan, Engkau memberkati, menolong, dan Engkau memberikan mereka kekuatan. Tuhan, pada saat ini kami juga mau berdoa buat para pengurus Maranatha. Engkau sendiri yang sudah memilih mereka Tuhan untuk memberkati Maranatha. Biar mereka dimanapun mereka berada, biar ada kuasa Tuhan, kasih Tuhan menyertai. Berikan mereka hikmat dan akal budi yang daripadamu Tuhan, supaya mereka boleh menjadi berkat, bukan hanya di gereja Maranatha, tapi di luar, manakala mereka bekerja, manakala mereka Tuhan berada dimanapun, ada kuasa Tuhan yang menyertai mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa saat ini Tuhan, untuk bangsa Amerika, tempat di mana kami menginjakkan kaki, tempat di mana kami menghirup udara Amerika. Tuhan, kami mohon Tuhan, kasih-Mu Tuhan. Engkau sendiri Tuhan yang menjamah Tuhan. Kalau Tuhan Amerika ini Tuhan, saat ini Tuhan Yesus, banyak sekali kejahatan, banyak sekali Tuhan Yesus, orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang mau mencelakakan orang lain. Ampuni mereka Tuhan, biarlah kuasa darah Yesus yang memberkati mereka, kuasa darah Yesus yang mempertobatkan mereka. Tuhan, supaya Tuhan Amerika ini Tuhan Yesus, mulai dari presiden sampai pemimpin yang bawah Tuhan, boleh memimpin bangsa Amerika ini berdasarkan in God we trust. Tuhan, terima kasih Tuhan, kalau buat kami berdoa, kalau kami boleh berada di sini, itu semuanya karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Kami juga mau mengangkat bangsa Indonesia ke dalam tangan kasih Tuhan. Engkau menyertai bangsa Indonesia Tuhan, tempat di mana kami dilahirkan dan berasal. Tuhan, kasihi bangsa Indonesia Tuhan. Tuhan, banyak sekali Tuhan anak-anak Tuhan yang hidup mereka terancam di sana. Tuhan, dengan kasih Tuhan, kiranya Engkau Tuhan memberikan mereka perlindungan. Engkau memberikan mereka Tuhan Yesus kekuatan Tuhan dalam mengisi hari-hari mereka. Tuhan, Engkau yang menjamah Tuhan kekerasan di sana Tuhan. Engkau yang menjamah Tuhan hati-hati orang yang Tuhan tidak mengenal Engkau, supaya mereka Tuhan Yesus boleh Tuhan mendapatkan Tuhan pengampunan Tuhan. Tuhan, biarlah kami mau berdoa supaya banyak hujan pertobatan di negara kami Indonesia ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau mengasihi Tuhan bangsa Indonesia. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami juga mau mengangkat bangsa Israel biji mata Tuhan. Engkau Tuhan yang melindungi, Engkau yang menurunkan hujan pertobatan. Biar mereka Tuhan Yesus tahu Tuhan bahwa Mesias itu adalah Tuhan Yesus Kristus, Allah kekuatan kami. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Kami semua diberkati, kami semua Tuhan Yesus dipulihkan, dan kami semua Tuhan dimerdekakan pada hari ini. Biar Tuhan kami boleh pegang janji Tuhan seumur hidup kami. Kami akan Tuhan mengikut Tuhan sampai waktu-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini tidak bersama dengan kami. Biar kiranya ada berkat Tuhan Engkau turunkan untuk mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, firman-Mu sudah selesai diberitakan, tapi kami percaya Roh Kudus yang akan memberikan kami terus penerangan untuk melangkahkan kaki kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa pada siang hari ini. Haleluya. Amin. Sebelum kantung diedarkan, ada satu ayat yang perlu saya share dalam Amsal 11 24-25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Thank you for the cross, Lord. Thank you for
Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, mengucapkan syukur terima kasih atas kasih setiamu di hari-hari yang lalu sampai saat ini. Kiranya Kau terus berkati anak-anakmu, berkati kesehatannya, berkati keluarganya, berkati pekerjaannya, berkati anak cucunya, berkati juga tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum sempat memberi. Kau juga pakai dana ini untuk memperluas kerajaan-Mu di sekitar sini. Terima kasih Bapa. Dengar doa seru kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Ucapan syukur dan terima kasih. Amin. Saudara Andres, silakan dengan bapaknya. Shalom, salam damai semua. Selamat datang yang sudah lama tidak ketemu, Cik Novi, Abed, halo, hai. Jay, Christine, makasih untuk kedatangannya dan next week I hope we can see you again dan bisa ketemu lagi minggu depan. Dan hari ini kita merayakan Paskah, adalah hari kemenangan kita sebagai umat Kristen, sebagai orang yang percaya kepadanya. Dan nanti kita ada persembahan lagu, kita diundang oleh Harvest Family Church untuk choir lagunya yang tadi, dan kita mengundang semua untuk boleh hadir dan ikut nyanyi juga boleh. Ini bajunya putih. Lalu minggu depan ada firman Tuhan akan dibawakan oleh Pak Pastor Bibi. Tuhan memberkati. Maranatha. Marilah kita bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu Maranatha, dan kemudian benediction will follow with Pastor Bibi. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu, anugerah-Mu yang besar. Kami mengangkat tangan kami menerima berkat daripada Tuhan Yesus. Let's raise our hands to receive a blessing from the Lord. Terima kasih Tuhan, biarlah berkat Tuhan, kekuatan dan anugerah-Nya yang besar melimpah di dalam hidup-Mu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, kasih setia anugerah-Nya melimpah. Apabila engkau menerima firman Tuhan, menyimpan dan melakukannya dengan setia, maka apapun yang tanganmu kerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Diberkatilah engkau di dalam keluargamu, rumah tanggamu, di dalam pekerjaan dan usahamu. May the Lord bless us and keep us
The Lord make his face to shine upon us and be gracious unto us. The Lord lift up his countenance upon us and give us peace from today and forevermore. In Jesus' mighty name we all pray. And all God's people say, Amen. Happy Resurrection Day, happy Sunday. God bless you all. Hallelujah.